Halo adik-adik semua, selamat pagi. Semua sudah siap memuji Tuhan? Siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk mari kita siapkan hati, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah online. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin ibadah kami, mulai dari puji-pujian, firman Tuhan, sampai dengan kreativitas yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyembah dan memuji Tuhan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara hidup kita, Tuhan telah menjaga kita dari hal terkecil sampai hal terbesar sekalipun Tuhan telah memelihara kita. Mari dengan hati yang penuh syukur kita memuji Tuhan kita mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Biarlah hanya nama Tuhan yang selalu kita puji. Kita naikkan satu lagu dari Terbit Matahari. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan dengan gerakan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, tidak terasa ya Natal sudah semakin dekat. Hari ini pun kita telah memasuki Advent yang keempat. Pada saat Natal, biasanya orang banyak saling memberikan hadiah. Tetapi Tuhan telah memberikan kita hadiah yang terbaik. Tuhan telah memberikan kita sahabat-sahabat, keluarga kita,
Bahkan Tuhan telah memberikan anaknya Yesus kepada kita. Yesus adalah hadiah terbaik, hadiah yang paling sempurna yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun selain pemberian Tuhan. Yesus menjadi sahabat kita, Yesuslah yang menjadi sobat kita pada saat kita senang, saat kita susah. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Jadi adik-adik, walaupun tahun ini, Natal tahun ini kita tidak dapat kemana-mana, kita hanya di rumah, bahkan gereja pun kita tidak bisa pergi, bukan? Tetapi jangan biarkan sukacita kita direnggut oleh keadaan. Jangan biarkan keadaan membuat kita tidak bersukacita. Oke? Karena Yesus telah ada bersama dengan kita. Yuk mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik kita nyanyikan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Bersyukur karena kita mempunyai satu sobat yang setia, sobat yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Yuk mari adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita naikkan sebuah lagu pujian, firman Tuhan ku dengar.
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikuti Lase ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Baik-baik saja kan? Nah, sebelum kita masuk tema minggu ini, Langsung mau tanya, adik-adik masih ingat gak tema untuk minggu-minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Nah, yuk kita jawab sama-sama ya. Pertama, Yesus adalah roti hidup. Yang kedua, Yesus adalah pokok anggur. Yang ketiga, minggu yang lalu apa? Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kalau tema minggu ini apa ya? Adik-adik ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Langsung kasih contohannya dulu ya. Langsung akan bacain satu ayat Alkitab dari Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, jadi jawabannya apa adik-adik? Yesus adalah pintu. Yesus adalah pintu. Maksudnya apa ya adik-adik? Nah, sebelumnya Langsung kasih lihat satu video dulu ya. Yuk kita lihat dulu yuk. Ada yang perlu saya bantu Ibu? Jadi tugas Bapak sebagai security itu menyapa tamu, kemudian cek suhu aja ya Pak ya? Nah, baik Ibu. Jadi tugas security ceritanya seperti itu di gereja ini, memberikan salam dan sapa kepada jemaat tamu dan memberikan cek suhu tubuh kepada jemaat tamu yang hadir di sini. Tidak Ibu. Jadi tugas terpenting dari security ini yang di gereja adalah menjaga keamanan dan ketertiban di gereja ini. Salah satunya contohnya menjaga pintu masuk kepada tamu atau jemaat yang hadir, untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada jemaat yang hadir dan menjauhi dari gangguan dari orang-orang jahat ataupun dari pihak luar yang mengganggu ketertiban di dalam gereja. Seperti itu Ibu. Jadi pintu ini apa nanti kunci ya? Siap, ya benar Ibu. Jadi pintu ini kita berlakukan untuk buka yang dilakukan oleh security untuk menjaga keamanan di gereja ini. Supaya yang di dalam Aman dan nyaman Ibu. Benar Ibu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Video tadi bercerita tentang Pak Security yang menjaga gereja Tuhan, gereja kita. Sekalipun ada pintu terkunci, tetapi tetap harus ada yang jaga supaya orang yang di dalamnya merasa aman. Nah, begitu juga dengan kandang domba. Mengapa ya kandang domba harus ada yang jaga? Mengapa adik-adik? Langsung kasih lihat ya gambar kandang domba. Nah,
Ini adalah gambar kandang domba. Nah, adik-adik lihat. Di sini kandang domba ini tidak ada pintu. Yang ada hanya gapura untuk tanda jalan masuk domba-domba ini. Kemudian gambar yang satu lagi, ini juga kandang domba. Tapi adik-adik lihat, kandang domba ini malah tidak ada gapuranya, tidak ada tanda untuk jalan masuk. Nah, langsung mau tanya, kalau gitu kandang dombanya tidak ada pintu, tidak terkunci, apakah domba-dombanya bisa aman? Bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena coba adik-adik lihat. Di depan gapura ini, di depan kandang domba ini ada seorang gembala. Nah, gembala inilah yang adalah pintu, yang menjadi pintu untuk menjaga domba-domba ini. Sehingga tidak ada orang jahat ataupun hewan buas ataupun serigala yang bisa masuk dan menerkam domba-domba itu. Dibandingkan dengan Pak Security tadi, gembala ini lebih-lebih lagi menjaga domba-dombanya. Karena gembala ini adalah pintu itu sendiri. Itulah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang adalah pintu bagi hidup kita, yang selalu menjaga kita. Artinya apa? Sekali kita sudah diselamatkan, Tuhan selalu menjaga kita. Keselamatan itu tidak pernah hilang. Sekali kita jadi anak Tuhan, selamanya kita adalah anak Tuhan. Sekali kita adalah domba-dombanya, selamanya kita adalah domba-dombanya. Ingat ya adik-adik, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Seperti di Alkitab dikatakan di Matius 1 ayat 23, Tuhan Yesus adalah Immanuel. Artinya Tuhan selalu beserta kita. Nah, di Natal ini kita mengingat Tuhan sudah lahir untuk kita. Dia rela turun ke bumi untuk bersama-sama dengan kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, tadi di awal adik-adik ada nyanyikan satu lagu kan, yang judulnya Ada Satu Sobatku. Nah, Tuhan Yesus adalah sobat kita, sobat sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan adalah pintu. Pintu itu sendiri yang selalu menjaga kita. Jadi ingat ya adik-adik, dimanapun kita berada, kita tidak usah takut, karena Tuhan adalah pintu yang selalu menjaga kita. Jadi kita akan selalu merasa aman, karena kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kita yang sudah diselamatkan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa sekali lagi ya. Ikutilah saya. Lipat tangan untuk mata. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Engkau adalah pintu yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan sudah mau lahir ke dunia bersama-sama dengan kami untuk selalu menjaga kami. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Oleh sebab itu, kami tidak takut karena ada Tuhan yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, kita masih punya satu lagu. Kita kembali lagi ke Lawsoneri ya. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ke kreativitas, Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu Natal. Lagu terakhir, kita nyanyikan Dengar Malaikat Nyanyi. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, sekarang waktunya Sunday Art and Craft adik-adik. Dan yuk sekarang keluarkan kotak paket aktivitas anak kita yang spesial Advent dan Natal ini. Dan adik-adik silakan keluarkan. Hari ini kita sudah masuk ke yang nomor 4 ya. Di minggu Advent yang keempat kita ambil amplop nomor 4 yang warna hijau. Nah ya, lalu adik-adik yuk kita sama-sama buka dan kita lihat isinya ada apa aja sih. Ya adik-adik, jadi di dalam amplop nomor 4 kita ada kartu ya. Yang nomor keempat adalah Yesus adalah pintu. Dan kemudian ada 4 buah stik es krim ini. Yuk, nah adik-adik sekarang siapkan lem bukunya karena kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas hari ini.
Jadi adik-adik, kita akan sama-sama menempelkan stik es krim ini menjadi pintu dari kandang domba seperti yang tadi sudah kita lihat di cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, caranya sekarang kita ambil 2 dulu. Nah kita pertama-tama akan tempel tiang yang di kiri dan kanan ya. Nah seperti ini, oke? Ya, jadi dikasih lem di sticknya, kemudian kita tempel sesuai dengan di dalam titik-titik sini ya. Tuh ada tempatnya ya. Nah, jadi kita akan tempelkan 2 yang pertama, kiri dan kanan, oke? Yuk kita tempel. Nah oke, adik-adik, setelah yang kiri kanan nempel dengan kuat, nah sekarang kita akan tempelkan 2 lagi. Kita lihat sudah ada 2 titik-titik di atas ya. Kita akan tempel seperti ini. Tapi adik-adik, kita akan kasih lemnya, kita akan beri lem bukan sepanjang ini ya, tapi kita hanya akan kasih lem di sebelah sini nih ya. Di sini sama di sebelah sini. Oke ya, kelihatan ya. Jadi hanya di ujung sini. Tek 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 tek. Oke ya, di 2 ujung sini kita kasih lem. Oke. Nah, kita kasih lem di sebelah sini. Ya, jangan banyak-banyak nanti susah kering. Ya. Kita kasih lem lagi. Lalu kita tempelkan. Ya, sesuai dengan titik-titiknya. Usahakan jangan di luar garis. Nah, ya. Kemudian kita tempelkan ini berdempetan ya, stick atasnya itu berdempetan. Nah, tangan gak usah kena lem. Oke. Nah, sekarang jangan dulu diangkat, ditiup-tiup dulu atau dikipas-kipas supaya kering, oke? Oke adik-adik, selesai kreativitas kita hari ini ya. Jadi kita ingat ketika melihat gambar ini ya, ada pintu kandang domba. Pintu kandang domba ini hanya sebuah gapura ya, gak ada pintu, gak ada kuncinya. Tapi pintu kandang domba ini aman. Sebab apa? Sebab ada gembalanya sendiri yang menjadi pintunya ya. Gembala sendiri yang menjaga keluar dan masuknya para domba, lebih daripada pintu gembala ini menjaga domba-dombanya dengan sangat aman. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pintu yang menjaga setiap kita. Kita aman di tangan Tuhan. Keselamatan kita tidak akan pernah hilang dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah adik-adik, ada pengumuman ya. Sekarang sudah tanggal 20 Desember ya. Artinya Natal tinggal beberapa hari lagi. Nah adik-adik, di tanggal 24 dan 25 Desember adik-adik kita ada ibadah. Tanggal 24 malam kita ada kebaktian malam Natal. Dan di tanggal 25 pagi kita ada kebaktian hari Natal. Nah adik-adik, 2 kebaktian ini adik-adik ikut beribadah bersama dengan orang tua. Tidak ada sekolah minggu terpisah seperti hari Minggu ya. Jadi adik-adik ikut beribadah bersama dengan orang tua. Duduk dengan manis, ikut menyanyi dan ikut mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi adik-adik, sekolah minggu ada menyediakan video singkat 5 menit. Jadi adik-adik, di tanggal 24 malam ya, ingat ya, di tanggal 24 malam adik-adik setelah selesai beribadah ya, sebelum adik-adik tidur atau sebelum adik-adik siap-siap tidur, adik-adik boleh menonton video singkat ini ya. Jadi ada video 5 menit. Ini bukan video ibadah tetapi video firman Tuhan singkat saja ya, supaya adik-adik bisa mengerti pesan firman Tuhan hari ini. Karena kan adik-adik beribadah bersama dengan orang tua ya, jadi mungkin nanti bingung, ada yang bingung-bingung. Nah, Lause akan jelaskan di video 5 menit itu sebelum adik-adik tidur atau di saat adik-adik siap-siap mau tidur ya. Jadi adik-adik nonton video itu 5 menit sebelum tidur. Nah adik-adik,
Kemudian di tanggal 25 pagi juga akan ada video 5 menit. Video singkat ini adik-adik tonton setelah adik-adik juga beribadah bersama dengan orang tua. Ya, jadi di video 5 menit ini adik-adik kita akan berikan sedikit firman Tuhan dan juga kita akan sama-sama mengerjakan kreativitas. Tapi jangan lupa harus ibadah dulu bersama dengan orang tua. Ya, baru nonton video 5 menit ini. Oke adik-adik, jadi ingat ya di tanggal 24 dan di tanggal 25 akan ada video 5 menit. Tapi sebelumnya adik-adik harus beribadah dulu bersama dengan orang tua. Oke, ya. Kalau ada yang bingung, boleh minta orang tuanya untuk chat ke Lause ya, untuk tanya maksudnya apa sih gitu ya. Oke adik-adik. Nah, sampai di sini pengumumannya. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati semua. Sehat selalu dan sampai jumpa.